Pintu teater 2,75 telah dibuka karena itu adalah IPK minimal mendaftar PNS. Kepada para pendengar yang telah memiliki karcis, dipersilakan membuang saja karcis Anda. Wong dengerinnya gratis kok. Lah, ini gratis toh. Lah terus ngapain saya beli karcis? Nah, lagian sih itu beli karcis pasar malam mau dipakai di sini. Ya ndak bisa. Daripada beli karcis, mendingan traktir kita di traktir.id/sersergairah. Selamat mendengarkan Serser Gairah. Seru, Seram, Menggairahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang sore teman-teman semuanya. Baik lagi di Serser Gairah. Seru. Menggairahkan. Di sini mati. Ayo, udah disembelih. Benar. Gairah sakaratul maut. Jadi apa? Jadi Bemo kamu. Jadi kita tadi Kowe jadi bemo. Kok saya? kan tadi kita udah mau ngocok bareng-bareng. ngocok kartu. Oh iya. Ngocok kartu. Kowe saru tenan to dino iki ngapa? Boy, gak saru ngocok kartu apa saru nih? Oh Iya. Kita udah mau ngocok kartu dan keluar sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan Dari pendengar. Ya, Apa pertanyaannya? pertanyaannya adalah apakah ibu kota Nganjuk? Guyonan kui terus wis ra lucu. Diganti. Tet, katoan. Oke. Pertanyaannya, apakah hal yang sedang kamu kejar saat ini sepadan dengan perjuanganmu? Waduh. Moyo. Dalam ini. Ini siapa yang nanya? Itu Jin. kartu. Ada pendengar nanya kayak gitu ya? Ada. Keterlaluan sekali. Ya jinnya ini. Jin. Oh ya pendengar kita jin juga ya. Betul. Siluman ada siluman. Kan kita selain mengudara di dunia ini juga di dunia lain juga mengudara. Oh. Bisa terbang berarti kita. Bisa. Mengudara. Mengudara. Podcast. Apa itu? Podcast. Ghost. Aduh. Ya gitu. Kasihan sebenarnya kita ini. Kenapa itu? Yo saking nggak ada manusia nyata yang dengerin jin. Ya enggak apa-apa. Yang penting kan ada yang dengerin. Oh iya. Itu cukup nyata di Tuh. mata Septri. Iya. Kita juga. Apa tadi pertanyaannya? Jadi yang lagi dikejar itu sepadan nggak sama yang kita lagi lakukan gitu. Apapun itu ya. Apapun itu, maksudnya kita lagi, contoh kalau kita lagi ngejar cewek, kita tuh berusaha semaksimal mungkin. Sepadan nggak sih dengan apa yang kita kejar? Oh. Atau kita lagi ngejar uang, Sedang ngejar cewek sepadan dengan yang kita lakukan, yang misalnya kita lakukan untuk mendapatkan sepadan cewek. dengan Apa yang Apa didapat? yang- rupane Mbak E misalnya koyo. Tuh. Ya, mungkin. Hapus dia, yang kamu kan kita kalau ngejar sesuatu kan kita mengharap sesuatu dari sesuatu. Nah, sepadan nggak? Apakah itu sesuai dengan harapan kita nggak? Oh. Apa yang kita Kamu kan kerjakan? expect sesuatu. Itu kalau cewek buat Mas Jo ya. Kalau Kok bukan saya lah. saya kan belum punya. Langsung dihakimi ke Jangan saya. gitu, bisa jadi dia cowok juga. Oh ya, pasangan berarti ya. Pasangan lah. Ya, bukan mesti Tolong cewek. dihargai Ya, ya. preferensi seksual Siap. tiap orang bisa jadi beda. Betul. Ya saya memang preferensi seksual saya beda. Beda jenis kelamin. Kalau sama Pak, ya. Eh? Nah gitu. Ya. Atau misalnya uang gitu. Iya. Sepadan nggak kita kerja dari pagi sampai malam lembur gitu. Dengan gajinya. Dengan gajinya Iya, yang iya, kita betul. dapatkan. Ya, Yang dikejar apa? Jadi sampai di situ podcast. Ngomong belum dijawab. Silakan dijawab sama teman-teman semuanya. Tapi Nanti gini sih, kirim. menurutku kan nggak mungkin kita hidup untuk satu tujuan aja gitu. Nah, menurutku gitu. Jadi ada beberapa yang kita kejar dan itu bersamaan gitu. Maksudnya, Kayak misalnya, contoh lah. contoh, Saya kan akhirnya kurang jadi kalau cuma ngawang-ngawang gitu nggak paham. oh iya. Amin Allahumma. Iya lah. Malah diketak aku. Bajigur. Kok diaminin yang jelek-jelek Loh. jangan diaminin. Misalnya gini, ya sekarang mungkin aku mengejar kekayaan misal. Oke.
Terus Materi. Ada Money. Print. Tapi di satu sisi aku juga mengejar gimana caranya agar aku bisa kuliah lagi misalnya gitu kan. Buat apa? Ya misal kan itu kan dua hal yang berbeda gitu. Dan itu dikerjakan secara paralel gitu. Terus jadi ini mau semuanya yang kejar nggak cuma satu. Secara umum ya. Banyak. Tadi pertanyaannya Kok maruk? Sebentar. Tadi pertanyaan aslinya gimana ini? Salah tafsir jangan-jangan. Apakah hal yang sedang kamu kejar saat ini sepadan dengan perjuanganmu? Perjuanganmu untuk mendapatkan itu. Ya jadi bisa apa aja kan? Boleh apa aja. Ya bisa apa aja. Ambil contoh aja. Ya, kamu lagi ngejar apa sekarang? Kamu ngejar apa, Wib? Aku sekarang lagi ngejar karir. Karir sebenarnya udah enggak sih. Terus uang. Enggak juga. Kestabilan hidup sebenarnya. Financial freedom. Enggak juga sih. Enggak juga. Apa yang enggak stabil? Bibir. Bibirnya memang enggak stabil sejak mahasiswa. Salahnya Astrid. Mbak Astrid, ini salahmu. Teman saya bibirnya jadi sumbing. Seneni Astrid tuh. Ya terus. Mungkin enggak sekarang. Enggak sekarang. Kita ambil contoh aja. Ya. Kalau dibilang dulu, sekarang mungkin enggak sekarang banget. Kalau dulu atau misalnya depannya. Ya, kok dulu kan contohnya gini, aku dulu kan ngejar lulus kan kita pernah ngejar lulus kan ya. Betul. Gimana cara kita lulus ngejar skripsi dan ngejar IPK enggak? Atau yang penting lulus? Yang penting lulus bisa. Tapi kalau dulu waktu aku ngejar lulus itu sangat-sangat sepadan menurutku. Dan itu salah satu hal. Lah ngopo-ngopo digarap itu skripsi. Ya enak aja kamu itu bajindak. Ayo disuprat. Ya nasib orang bodoh ya. Seperti itu memang. Selalu diprasangka. Pakai joki ya. Si joki gila, ternyata dia si joki kuda. Itu dia. Si pakai joki. Iya. Ternyata jokinya joki kuda. Makanya IPK-nya cuma 2, sekian. Perjuangannya apa emang? Ya kan kayak mengurung diri 3 bulan, 2 bulan, mengurung diri itu. Enggak main. Maksudnya kan biasanya enggak diajakin nongkrong enggak mau. Terus misalnya dari jam 8 sampai jam 5 di perpus kerjaan skripsi selama 2 bulan, kejar dosen dan segala macam. Itu sangat-sangat sepadan gitu kalau menurutku. Kalau case-nya itu gitu. Iya. Sekarang tapi ini pertanyaannya. Pertanyaannya sekarang. Pertanyaan sekarang. Itu contoh gitu bener kan? Ya, sedang contoh. Soalnya nih. Ya kayak gitu contoh. Ya, kan contoh betul. Apakah hal yang sedang? Nah, sedang. Tapi kan belum dapat sih. Nah, maksudnya kan tadi pertanyaan kayak apakah sepadan sama yang diperjuangkan? Ya, maksudnya kan kamu punya proyeksi juga. Iya kan setiap kamu kejar pasti kamu punya harapan nih. Yang dari kamu lakukan sekarang. Itu besok ketika kamu dapat, memper apa ora? Ya, oke aku dapat ya. Tapi aku enggak mau terkesan menye-menye, tapi benar sih ini. Tapi apa menye-menye sekali-sekali. Ya benar. Biar pendengar kita yang berjenis kelamin Hawa. Iya. Itu jadi terenyuh. Enggak kan rating naik kalau ada menye-menye ya. Ada dramanya. Ada dramanya. Aku pengen ini kasih musik sedih. Kasih musik sedih. Bisa. Ini Kerasakti ada yang mati. Goblok. Dewi Puanim datang dari atas itu. Gokong. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan, Gokong? Kamu telah mengkhianati gurumu Tong Samcok. Kok kalian berdua bertanya berarti saya Gokong ya? Nggak enak sekali. Tempat cindul. Lanjut. Jadi ya aku pengen besok anakku tuh nggak susah hidupnya. Ya itu wajar. Jadi makanya terkesan ini tapi itu yang ya semua orang tuh kayak gitu. Cuman tapi pertama itu, kedua nggak susah hidupnya tapi dia juga punya daya upaya untuk bisa hidup sendiri gitu. Enggak bergantung dengan orang tua. Iya, tough gitu. Bukan tergantung dengan orang tua, manja gitu ya. Tapi aku sebenarnya agak manis manja. Grup. Lebih gini, aku pengen membuat hidupnya gampang, tapi aku juga pengen membuat dia tough juga gitu. Berarti kamu kasih duit terus suruh keluar dari rumah? Bisa jadi kayak gitu. Karena dia kan juga seperti itu. Iya kayak gitu. Bener. Saya SMP diusir. Iya betul. Tahu enggak dia diusir kenapa? Kenapa? Karena ketahuan menggagahi gadis di desa tetangga. Tejo berarti dia.
Goblok datmu. Tejo berarti. Enggak, bukan. Kamu menggagai Surti kamu. Bukan. Bukan Surti. Tapi itu dan itu kupikir susah ya. Apalagi kita nggak tahu kayak 20 tahun lagi itu kayak gimana hidup kita gitu. Terus secara lingkungan juga kita nggak tahu. Secara lingkungan nanti kita nggak bisa tahu. Kita kecuali kita presiden. Betul, nggak selamanya kita kayak bisa mengendalikan lingkungan. Jaga gitu ya. Kowe wong arep jawab ki meneng sik ngono lho Pak. Potong. Membantu ya. Dan itu sih dan sepadan atau enggak menurutku sekarang masih sepadan. Akan sepadan pada waktunya, pada akhirnya nanti gitu. Cuman baik lagi, karena tadi itu cukup bertentangan gitu. Kita pengen bikin hidup dia mudah, tapi kita pengen dia nggak terlalu manja gitu. Betul. Etok wae. Etok. Misalnya gini, aku tuh baru sadar ya. Ini sebenarnya entah quote dari mana ya, aku lihat di media sosial. Kalau dulu kamu punya sepeda federal. Federal ya. Itu berarti kamu termasuk keluarga menengah ke atas. Oke. Aku baru sadar, dulu aku tuh punya sepeda federal gitu. Ya berarti aku dulu itu sebenarnya masuk menengah ke atas. Tapi pada waktu itu aku merasa kok njaluk apa-apa ora dikei karo pakku. Apa-apa aku kudu. Lah kuwi njaluk sepeda dikei. Kuwi nabung dhewe aku. Oh. Tapi akhirnya kan punya sepeda federal gitu loh. Walaupun ya begitu nanti misalnya duitnya kurang ditambahi karo pakku atau untuk perawatannya ya pasti aku njaluk pakku koyo. Tapi aku merasa bahwa apa-apa aku kudu nabung dhewe. Bahkan sudah nabung pun kadang-kadang kalau misalnya barang itu dinilai burung wayahe aku duwe karo pakku ya ora kene. Enggak dikasih juga. Enggak boleh. Loh ini kan duitku tetap aja enggak boleh. Kamu anaknya bapak bukan. Kalau bukan. Bapak ya nurut. Mau tak jawab kayak gitu. Oh iya. Kowe njaluk apa sing kowe iso aset Nintendo misalnya. Aku wis nabung, aku wis duwe atau arep tuku Tamiya. Enggak dikasih. Menurut bapakku itu nggak ada gunanya soalnya. Bapak Etok lah ya. Padahal nek aku etok iya mesti. Maksudnya nek aku delok berkaca lagi ke kehidupanku zaman dulu. Pura-pura miskin. Bapakku ki duwe duit sakmene. Isih iso nulungi wong-wong di sekitarnya. Sakjane aku ki ya ora kere ngono lho. Oh iya, terus ya tapi kenapa dulu aku sampai merasa kere banget ngono lho. Oh iya. Ya kayak gitu, ya mungkin dengan akal-akalan gitu itu. Jadi tough anaknya. Bisa jadi. Ya. Oh gitu. Jadi kalau tadi sih kan bingung, piye carane kayak child counseling ini ya. Piye carane supaya anakku tidak hidup susah tapi dia juga bisa tough. Ya punya resiliensi yang tinggi gitu loh. Iya. Karena aku ngelihat kayak teman-teman sekarang tuh kayak bukan teman-teman maksudnya anak-anak muda yang sekarang entah gen apa tapi gendut. Kok gendut. Ini wong arep potong wae. Cindel. Gen Z. Intinya gitu sih, nggak mau dia nanti ya balik lagi mental health apa nanti ke aku, Pak ini kayak gini gimana ya gitu ya. Kamu punya problem kamu selesaikan dulu sendiri, jangan sampai kamu minta bantuan sebelum kamu melakukan apa gitu. Itu yang sering saya dengar dari cerita adik saya. Adik saya kan sudah punya anak. Ya. Yang mana anaknya adalah ponakan saya. Ya. Itu biasanya kalau misalnya ada yang namanya mata pelajaran pekerjaan tangan dan prakarya kayak gitu. Kuwi kanca-kancane digarapke wong. Ya. Ngono. Itu sampai ibu saya yang neneknya ponakan saya toh. Kan ponakan saya protes. Ini kocok-kocok digarapke wong. Digarapke ya. Dulu itu ibuku sampai bilang ke dia. Dulu itu Pak D maksudnya saya. Itu enggak mau kalau misalnya kerjaan digarapin sama orang lain. Walaupun jelek kalau bisanya segitu, ya sudah segitu. Kayak ngono. Ya. Cuma ya memang mungkin budayanya orang-orang tua zaman sekarang tuh sangat khawatir ketika anaknya nilai akhirnya tuh tidak perform gitu. Malu mungkin malu ya. Mungkin malu, punya anak bodoh tuh malu. Dulu orang tuamu malu nggak punya anak IP-nya cuma 2,7? Malu kayaknya. Ya itu karena sosial media dan sebagainya.
Bisa jadi. Tapi kan maksudnya orang tuanya si WIB tidak kemudian mengerjakan ujian akhir si WIB supaya anaknya dapat IPK 3,5. Ya orang tuanya masih nggak main Instagram soalnya. Gak bisa. Anakku IP-nya cuma 2,3. Di story kan nggak gitu. Soalnya di story IPK 4,00. Kayak kemarin itu yang ruang guru itu Class of Champion IPK 3,9, IPK 3,40. Biar ono sing cah matematik angkatanmu John 2002 ada anak matematik itu IP-nya 4,0. Enggak ini si Afia kan juga. Enggak ini 3,9. kalau orang-orang zaman sekarang jadinya ngejar IP bukan ngejar ilmu. Tapi gini, ketika misalnya harus ngomong si Afia atau Anggi ya, saya tahu anak emang pinter banget gitu loh. Jadi kalau dapat segitu, ya itu memang segitu kemampuannya. 3,9 pun protes, kenapa aku dapat 3,9? Kenapa nggak 4 ya? Nah, kalau anak sekarang aku tuh rasanya pengen ngetes. Kowe iki IPK-mu 3,9 bahkan sampai 4. Ngertimu apa? Yeah. Aku pengen ngetes kalau anak sekarang. Ya mungkin karena aku juga tidak tahu ya pola pola pemahaman mereka seperti apa. Tapi kalau harus ngomong teman saya yang namanya Afia sama Anggi ini, ya pinter emang. Yes, memang pinter sih. Anak zaman sekarang dapat B aja, Bus. Dulu aja Afia nggak tahu caranya gimana ngubah subtitle loh. Tapi nek kowe garap ujian, kowe karo Afia pinter dhewe. Emang di ujian ada tolong ubah subtitle ini? Enggak ada. Cikur nek takoni misalnya kaya Afia ya bioinformatik kowe. Iya, betul. Bioinformatik dong ora. Kan ada pelajaran keilmuan, ada pelajaran hidup itu. Ya betul. Tapi dulu saya emosi sama Anggi. Anggi itu pas di ruang Himakom tuh lagi belajar tuh persiapan ujian. Tiba-tiba nyeletuk dia. Wah, aku kalau dapetnya tak ulang lagi. Hah? Mana mungkin kamu dapet D? PP protes. Ya, kamu itu mana mungkin dapet D ya, mestinya A. Aku nggak bilang D, Mas. Aku bilang kalau aku dapet B tak ulang. Bajingan kamu malah tambah kamu lah. Begini untuk cewek syukuran, untuk B arep mbok ulang. Untuk C tumpengan ya. Tapi anak zaman sekarang kayak gitu dapat D udah stres. Iya. Pengen ngulang, makanya IPK-nya tinggi-tinggi. Iya, tapi kan itu tadi aku bilang, aku tidak mengetahui kemampuan mereka itu sampai mana. Tapi kalau khusus untuk Anggi sama Afi aku tak akoni. Kowe bajingan cah loro iki pancen. Ya, itu ya. Padahal si Anggi itu kerjanya main game online, coba Ragnarok. Ya zaman dulu ya. Saya juga. Itu akhirnya dipraktekkan oleh Abi dan Septo. Coba kita rajin main game online juga. Main game online akhirnya nilainya tambah jelek. Orang-orang bodoh ya. Mana yang prioritas utama, mana yang prioritas kedua nggak tahu. Niru cara belajar. Ya belajarnya bukan di Ragnarok. Pas si Angginya baca buku nggak ditiru. Setahu kami Anggi itu nggak pernah baca buku. Oh iya. Kerjanya main game online. Oke. Itu saya trace ke teman SMA-nya. Teman SMA-nya si Anggi kan kebetulan sekarang sekantor sama saya. Nah itu tak tanya, Anggi Kimbian zaman dulu itu kerjanya main game terus wong sama aku main gamenya. Ngono. Ya. Nah, balik ke pertanyaan berarti itu tadi ya. Ya. Itu berarti. Dan gini, kalau di word atau enggak, gue pikir word aja. Ya. Karena apa? Karena ya siapa sih orang tua yang mau anaknya terlantar. Aman kok terlantar begitu. Enggak pengen terlantar anaknya atau bener toh? Iya benar. Ya, kalau kamu? Lo Mas Jodul. Oh, saya ya. Ini saya mau mempermasalahkan perkara epistemologi dari pertanyaan itu. Oke, siap. Silakan Bapak Jo. Ya, silakan. tapi coba pertanyaannya apa? Apakah hal yang sedang kamu kejar saat ini sepadan dengan perjuanganmu? Tanda tanya. Oke. Nah, silakan dianalisis. Ingin mempermasalahkan perjuanganmu. Karena jujur, saya sampai sekarang tidak pernah merasa berjuang. Itu sebenarnya itu. Jadi gini, mungkin orang-orang sekarang ini yang saya rasakan terdekat itu pada waktu saya nyusun thesis, kemudian submit, sidang, selesai, dinyatakan lulus. Itu ada banyak sekali orang-orang yang seangkatan saya, nggak cuma di kampus saya aja ya. Tapi kan tahun ajarannya kan relatif sama mulai dan selesainya kan. Ya. Itu banyak yang posting semacam ya perjuangan selama ini akhirnya terbayar. Ya. Nah, seperti itu. Saya waktu kuliah di sana itu saya tidak santai. Betul. Ketika ngerjain tesis saya masih sambil nonton yang namanya Kamen Rider seperti itu. Series Kamen Rider itu masih sempat saya selesaiin. Yang mana itu?
Yang Kabuto. Oh, Kabuto. Kabuto habis itu Satria Baja Hitam. Yang lama Bukan. dong itu, Kabuto kan lama. lama. Oh. Lama. Kabuto. Kok Kuga sih? Ryuki. Oh. Yuki lebih lama lah, baru. Kabuto sama Ryuki. Yang lama memang yang lama. Itu bajakan. Apa? Di Inggris ada bajakannya. Ada bajakan. Di Inggris ada Di Inggris bajakan. ada. Karena pada waktu saya ke ini internet provider ya kan pakai Virgin kan, Virginnya si itu siapa namanya? Masih. Richard Branson. Itu masih perawan itu. Hah? Masih. Nah, Sampai sekarang masih perawan. masih Virgin ya. Oh. Ya terus Kupingnya. gak pernah Itu dikorek kan tuh ya. 100 Mbps. Aku kan iseng nanya sama Mas yang jual. Mas 100 Mbps ini paketannya kan sama TV kabel tuh. Ya. Ini paketannya sudah bisa nonton Liga Inggris enggak? Wah, kalau Liga Inggris mahal ya, kita nggak bisa provide itu. Nah, Masnya sambil ngedipin mata, saya agak serem juga. Diketipin mas-mas ya. Saya takut dia naksir saya. Tapi dia ngedipin mata sambil ngomong. Tapi dengan 100 Mbps itu kamu bisa ngapa-ngapain kok. Oh Iya. oke, berarti di sini masih ada. Oh, gak ada pembatasan situ. Ada kalau di kampus saya kalau ketahuan mengkonsumsi link bajakan. Taunya dari mana? Dari lognya. History log Oh, lah. kamu pasti. kalau wifi kampus. Kalau wifi kampus itu nggak boleh. Itu Ya. bisa kena pasal, bisa dideportasi bahkan. Oh gitu. Nah kita balik soal berjuang. Ini bahkan ketika skripsi pun saya sama kayak Sip, saya mengurung diri juga karena kebetulan teman-teman saya nongkrong pada waktu itu sedang KKN. Oh, Kebetulan ada sekali, KKN. Blessing in disguise. Oh. Bangsanya Septo kayak gitu tuh lagi KKN. Oh, ini skripsi S1. S1. Oh, S1. S1. Bukan yang tesis bukan. Ya? Bukan. Ini saya tadi bilang tesis seperti itu. Iya. Skripsi pun saya seperti itu. Saya sama kayak Ah. Siwip mengurung diri. Tapi blessing in disguise-nya adalah memang nggak ada yang ngajak nongkrong karena mereka sedang KKN. Nah, Kedua, walaupun saya mengurung diri, itu saya pola ngerjain skripsinya adalah setengah jam ngerjain, habis itu istirahat ke burjo. burjonya 6 istirahatnya jam. 2 jam. Oh, 2 jam. Apa ya, kayak saya itu belum pernah ngerasain kalau berjuang itu kan kalau Gini kita- John, menurutku kita- gini. Kamu dengan mengerjakan aja, menurutku tuh udah berjuang. Kalau kamu nggak berjuang, kamu nggak ngelakuin apa-apa. John. Iya, digarap kayak skripsi nih. Orang melihat itu mungkin berjuang ya, tapi saya kembalikan ke KBBI. Kalau di KBBI definisi berjuang itu sampai berdarah-darah. Nanti gue rekoso banget dan saya tidak pernah merasakan yang namanya rekoso banget. Alhamdulillahnya seperti Oh, itu. gitu. Gitu loh. Tapi kalau sekarang ditanya, apa yang saya usahakan sekarang, apakah kira-kira akan sepadan hasilnya di masa depan? Ya. Itu bahkan saya sendiri sekarang sedang dalam kondisi fase yang tidak tahu saya itu kepengen apa lagi. Oh, menikah. Menikah iya, tapi Tapi nggak maksudnya berjuang. tidak ngoyo gitu loh. Iya. Maksudnya aku tidak yang ya itu tadi problemnya ada di terminologi berjuangnya itu tadi. Oh, gitu. Mungkin- Oke. Kalau Ini, gitu, ini kayaknya dari Inggris diterjemahkan semena-mena deh. Semena-mena tuh. Deloken KBBI. pasti ada EE-nya tuh. Semena-mena waka semena-mena sangkarewa. This is for Africa. Misalnya gini, berarti pertanyaannya diganti. Aku Oke. modifikasi dikit. Oke. Itu Kang model ya, model. Kan mungkin kenal potnya dia juga nembak. Kok paling sebel banget. Motor kenal potnya nembak muka buat apa coba? Ya buat nembak mau kasep. Pengen tak turun nih, rasakan. Yang Gak bisa jelek, ditebak loh. yang ganteng aja itu mukanya ditembak sama knalpot ngamuk, apalagi yang jelek. Masa sudah kayak gini, tembak-tembakin lah itu bajigur. Betul. Ada. Lanjut, apa modifnya apa? Apa tadi? Kenapa? Ngomongin soal cewek, kamu kan pasti ada yang kamu perjuangkan banget toh, Ada, yang gagal. ada. Nah itu begitu kamu dapet, Yo Wah. karang gagal yo rasanya bajigur, Oh, ya, percuma. Aku rasanya kemarin percuma. kayak gini. Tapi pas dapetnya sepadan ya, pas dapetnya yo sepadan. sepadan. Pas gagalnya bajigur tadi. Iya, tapi maksudnya gini loh, kalau disebut usahanya itu sekedar usaha, nah aku bisa menjawab itu. Tapi kalau harus sampai ngomong berjuang yang artinya mati-matian, Ya usaha. aku belum pernah sih ngerasain yang namanya mati-matian itu kayak gimana. Gitu. Untuk ini diganti dengan usahamu aja. Oh iya, Iya, jangan Oh. jangan sampai mati-mati. Iya. Kasihan mati. kasihan. Gak dapet. Oh, belum rapi kok sudah mati. Iya, jangan. Gitu. Jangan dulu, jangan. Jangan dulu, Iya. jangan dulu ya. Ada kamu sih, apakah hal yang kamu kejar sekarang? Loh, tadi Oh, iya. belum dijawab tuh berarti. Yang mana? Apakah usaha yang sekarang? Iya, usaha yang sekarang. Nah itu tadi, saya sekarang ini lagi pada fase yang, yo
Slow living. Slow living. Slow living. Aku nggak tahu aku kepingin apa gitu. Bahkan ketika misalnya ngerjain kerjaan kantor, ya udah yang aku tahu ya kalau aku provide ya sebaik-baiknya. Kan kamu ada value added-nya. ngejar itu apa ngusahain tata kelola IT. Itu udah selesai. Oh, udah selesai akhirnya. Udah selesai. Oke. Udah jadi keputusan Bapak Menteri. Nah, itu kamu ngerjainnya? Sepadan nggak itu dengan usahamu, John? Sepadan nggak sama usahamu? Ya bahkan mungkin aku memberi nilai lebih ya, tapi maksudnya aku tidak merasa bahwa berjuang juga di situ. Harus dinilai sepadan atau tidak gitu. Terus iya. yo wis. Angel yo jawabannya nek. Angel karena itu tadi. Kamu bahkan mungkin bingung ketika kamu sendiri tidak termotivasi lebih untuk melakukan sesuatu. Semuanya jadi kayak ya wis karo mlaku wae. Iya. Slow living itu enggak ada. Yes. Berarti gini, kalau bisa dibilang sepadan atau enggak, misalnya contohnya skripsi dan tesismu gitu. Kalau dilihat dari penjelasanmu, itu kamu dapatnya lebih dari yang seharusnya kamu dapat, John. Oh iya. Nah, makanya itu enggak bukan enggak sepadan kurang dari, tapi lebih dari yang harus kamu expect untuk dapat gitu. Karena kamu merasa dengan tingkat usahamu yang seperti ini harusnya levelnya ya di situ, tapi kamu dapatnya lebih gitu. Bahkan kadang mungkin ya bahwa sadar saya dengan sombong berkata, "Nah, ngene wae aku wis sak ngene." Kalau kamu mati-matian mungkin kalau kamu berjuang mungkin kamu dapatnya lebih banyak lagi. Tapi ya karena aku merasa ngono wae wis sak ngono. Betul. Iya, aku merasa lebih sih. Kalau dibilang sepadan mungkin itu tadi. Keywordnya ada di sini. Oh, sepadannya itu. Bukan perjuangannya. Lebih dapatnya lebih. Karena dia usahanya cuma segitu. Apa yang kuusahakan, aku dapatnya lebih daripada apa yang kuusahakan. Oh no. Ya. Ya gantian kowe lah. Ya. Aku. Ya-yaan kowe iki suwe-suwe. Kita ganti pertanyaan. Gak oleh. Nanti ganti pertanyaan tak sepong lho. Kowe wis tau disepong lulusan Inggris. Kaum Nabilut. Dasar kaum Nabilut. Sarate disepong kuwi apa? Napa? Duwe. Nek ra duwe kaya Septri apa sing arep disepong? Dene duwe ming sak jerawat. Wis tak pasang iki. Tak modif. Tak kutil. Saiki nggonane Septri bar dimodif wis iso nembak Rai. Nembak cecek. Ya menurutmu gimana sih? Oh, yang dikejar sekarang. Yang dikejar sekarang. Aku lagi ngejar pensiun dini 40 tahun. Oke. Usahamu seberapa besar menurutmu sih? Biasa aja sih. Ya usahanya sebenarnya karir terutama ya, biar jadi aku ada kayak milestone gitu. Ini kamu udah menurutmu puncak karirmu enggak? Belum lah. Secara posisi gitu. Belum. Jadi dalam 5 tahun itu masih ada target. Apa? Maksudnya masih berapa jauh? Sampai aku berarti 5 tahun lagi kan, misalnya ber-40 tahun kan. Nah, selama 5 tahun tuh ada kalau enggak 2 tahun lagi aku posisinya segini, 2 tahun lagi posisi segini. Sampai 5 tahun udah aku bisa pensiun dini. Jadi kamu targetkan naik 2 kali gitu. Dalam 5 tahun. Itu tapi itu kalau secara aturan enggak bisa. Dalam 5 tahun naik 2 itu enggak bisa. Kecuali kamu kecuali kamu awesome apa sih? Eksepsional. Ya, pekerjaan. Kamu tuh orang yang eksepsional bisa itu. Kamu sudah berusaha sampai level eksepsional itu. Nah, itu aku berusaha dengan caraku sendiri ya, berusaha dengan sebaik mungkin ya pertama. Terus juga cari sebaik mungkin sak bendino nonton film kok. Wih kan cerita sak bendino nonton film. Iya. Nah, sekarang enggak, sekarang sebaiknya dia itu begitu. Sebaik-baiknya Septri itu ya memang minim gitu. Kalau dibandingkan kita sama sekali tidak produktif. Betul. Yang penting kan mengeluarkan hasil. Terus. Nah, itu selain itu juga ada coba buat side hustle yang lain buat umur 40 tuh aku targetnya segini biar bisa financial freedom gitu. Tapi pertanyaanku kejadian ataupun enggak kejadian, misalnya targetmu tercapai atau enggak tercapai, itu kamu akan pensiun di 40? Enggak. Kalau misalnya ini enggak tercapai kamu terusin aja. Iya, nyampe targetnya tercapai. Gini, 40 aku udah punya ya pengennya sih 40. Kalau udah ngobrol sama istri dia nego jangan 40 lah 45. Istrinya tidak percaya. Tidak percaya. Dengan kemampuannya dia. Setelah sehari-hari melihat suami saya kerjanya nonton film aja. Nonton film, ngegame, nonton film PS-an gitu. Kayak gini kok mau pensiun dini umur 40. Terus saya besok makan apa? Anak saya mau sekolah di mana gitu.
Ngomong tok kowe Mas. Santai. Jadi yang kamu kejar itu financial freedom-nya atau posisimu, Sip? Nah, itu kan menentukan. Semakin kita tinggi posisi kan revenue kita kan naik. Revenue kayak Enggak gini, misalnya kamu mau di posisi VP, taruhlah. ya range gajinya kan beda. Oke, that's fine. Enggak apa-apa. Iya. Maksudku, oke, misalnya besok Agustus kamu naik VP gitu. Sampai berapa tahun lagi kamu jadi SVP, nanti terus kamu resign. Maksudku jadi, udah SVP, besok resign gitu loh. Oh, gini sih maksudnya yang eksepsional itu ada triknya kan? Ada triknya yang mungkin bisa atau enggak itu tergantung nanti dilihat. Tapi aku punya jalan. Sampai sekarang aku di posisi ini pun aku pakai trik itu. Maksudnya kayak bukan cara yang orang lain pakai gitu. Berarti leadmu kamu jorokin di jalan. ya politik lah ya. Kita Iya, pakai iya. politik lah. Kita menjatuhkan orang Iya, lain yang mengkudeta lebih kaisar, mengkudeta kaisar dahulu. gitu. Game of Thrones gitu kan. Trik dan trik politik. Ya enggak gitulah. Gila. Itu juga enggak apa-apa. Jahat banget itu. Siapa tahu memang jahat. Enggak. Ya enggak kayak gitu. Maksudnya ya ada jalan, mesti kita nyiapin beberapa jalan gitu. Oh, salah maksudnya satunya itu. Kamu masih yakin dengan strategimu yang selama ini Masih. kamu jalankan Masih. itu Ya. akan membuatmu sampai di titik itu Ya 40 di tahun. umur Oke. 40. Iya. Tapi misalnya tidak Misalnya kesampaian, tidak. kamu punya toleransi enggak? Iya 45 tahun itu. Bukan maksudnya toleransi untuk ya sudahlah memang enggak bisa. Ya. Oh enggak. Ya wis. Itu ya pertanyaanku tadi 45 tahun. Ya namanya berjuang kan. Tercapai enggak tercapai berhenti enggak gitu. Oh enggak. Ya toleransinya tuh gini. Pengenku anakku kan sekarang TK. Nah, nanti SD kan sekitar 6 tahun. Tahun depan SD. Lah, SMP-nya itu aku udah enggak di Jakarta. Ya itu kalau 6 tahun, kalau 8 tahun kayak bapaknya. Enggak dong. Aku 6 tahun cok kecil. Saya kira dulu kamu enggak naik kelas. Enggak lah. Maaf ya. Oh, SMP kamu Gitu. target tuh enggak di Jogja. Iya, kan kalau 5 tahun berarti aku punya Enggak di Jogja. Nggak di tapi- Jakarta. Di Jakarta. Di Purwokerto. Ya dimanapun lah selain di Jakarta. Di Maksudnya Banten. di Singapura mungkin, Oh. di Norwegia mungkin. Oh iya. Pokoknya nggak di Jakarta. Nah, maksudnya kan itu kan 5 tahun lagi berarti ada aku bisa nunggu setahun tanpa kerja di Jakarta gitu. 1 Iya, tahun. iya. Itu target. Ya namanya kan lagi usaha Iya, dikejar. iya, Kan namanya sedang dikejar. Usahanya banyak selain nonton film, pakai SA. Cidak. Aku lagi ngikutin series Game of Thrones itu House of Dragon. Oh, Terus The itu Boys, usahamu The yang paling baru. Boys. Dari situ kita dapat trik. Oh, kayak gini ya cara untuk menyingkirkan lawan begitu. Oh. Iya. Trik politik. Enggak. Ya, Ada ini lah. juga enggak apa-apa gitu. Ada lagi mencoba buat set hasil yang lain untuk mempercepat itu. Tapi berakhir boncos itu. Saat salah satunya berakhir boncos. Namanya usaha kan ada Iya benar. harus ditopang dengan kalau bahasa bisnisnya itu don't put eggs in one basket. Nah, gitu. Itu udah resiko udah. Yang lain lagi gitu, coba yang lain lagi gitu. Ya itu kan masih ada 5 tahun kita masih Jangan bisa. menaruh seluruh telurmu Ya di satu dalam celana. satu celana. Iya. Jangan Titipin dipisah. yang lain. Dipisah aja Pak itu telurmu. Betul. Jadi kalau pecah kan masih ada satu. Jadi gimana? Kamu pilih ndok mucil apa ganjil? Tak bikin 3 nanti. Biar kalau pecah satu masih ada 2. Kalau 2 tak bikin lagi satu lagi. Berarti dia pilih ndoknya ganjil. Ganjil. Yes, bener lah. Yang disukai Nabi itu ganjil. Oh, Yang iya. disukai Allah itu Nabi. Ganjil. Nah itu ciptaan Allah apa bukan? Karena Allah. Lah kok genep ayo. Makanya tak tambah 1. Iya lah. Ih, Cingat. kontradiktif ngomong. Lo katanya kan yang disukai ganjil. Iya. Tapi sejauh ini kamu udah istilahnya nggak terlalu koyo dan nggak terlalu Itu. ini ya. Nonton. Cukup film. aja ya rasanya. Oh jauh ini. Usahanya. Kalau sekarang lagi ngoyo. Ngoyo tapi nonton film. Ya Itu enggak kan ngoyo buat berarti. Ya, mungkin refreshing. kamu sebenarnya mirip sama aku sih, hanya beda terminologi aja gitu loh. Gitu kan refreshing. Usaha. Cuma kayak Mas Jo tadi. Aku riset kan namanya bisnis kan harus riset. Iya Nah, benar. risetnya itu sekitar sejam. Nonton filmnya 4 jam. Sama sebenarnya. Iya. Tapi kan daripada sebelumnya nonton filmnya 5 jam enggak ada risetnya sama sekali. Oh iya Ada perubahan. betul. 1 Tapi jam. kasusnya mungkin memang mirip ya. Orang-orang itu melihat kita itu usahanya mati-matian gitu loh. Karena yang dilihat cuma satu jamnya itu. Iya, ya mungkin yang dilihat hasil ya untuk hasil Iya. seperti ini nih
kayaknya wow. Nah ini yang aku mau Yang balikin orang ke lain kamu John. Misalnya mungkin Anggi usaha yang dilakukan juga nggak sama, kelihatan iya, sama. iya. Mungkin dia misal belajar dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi iya, misal. terus habis itu main game seharian. Ngelihatnya ya seharian ya main game, tapi begitu kalian tidur dia belajar gitu. Bukan maksudku gini. Mungkin orang itu melihat kita itu karena melihat hasilnya ya dinilai mati-matian. Kalau Anggi kan kita melihatnya santai. Oh iya. Justru kebalik, orang melihat kita bekerja dengan mati-matian. Padahal Karena ya hasil santai. seperti ini harusnya nih normalnya nih, wow, kamu mikirmu kayak gini bisa Ya. dapat dari mana? Gitu. Hanya santet nih kayaknya. Padahal ya kita nggak terlalu ngoyo kok sebenarnya ya ini normalnya manusia mungkin seharusnya kayak gini cara kerjanya gitu loh. Terus menurutmu berdua gitu, apa yang kamu dapat sekarang? Ya posisi ya Sepadan. bukan sepadan, bukan itu pertanyaan, lebih ke Lah pertanyaannya sepadan apa enggak itu? ya enggak, ini kan pertanyaan lain, modifikasi. Oh, itu kamu model. Maksudku, apakah itu kayak Mbak Rai, soleli itu bahasa Indonesia apa? Soli itu bahasa Indonesia apa? Soleli. Oh, soleli. Sol sepatu. Soleram itu. Sol sepatu. Bukan kayak sepenuhnya hanya karena usahamu aja gitu. Nggak ada faktor yang lain. Oh, Enggak ada. sih, pasti kalau. Ada faktor yang lain. Faktor yang lain pasti ada. Faktor doa orang tua nomor 1. Ya, itu nggak ada Seriusan yang itu. bantah sih. Iya. Kayak gini, misalnya ya, tapi Kayak keberuntungan kah? Gini. Kayak aku masuk perusahaanku yang sekarang. Dulu kan orang yang bisa ya masuk gitu. Dulu aku juga ngelihat seniorku yang udah masuk situ gitu. Kok Yang sekarang ini. iya yang sekarang perusahaan yang sekarang. Kok bisa ya masuk situ gitu kan. Nah, aku masuk perusahaan yang sekarang itu dulu juga enggak ngoyo-ngoyo banget. Kebetulan waktu itu ada orang tua aku yang ke Jogja dan aku pas lagi dalam proses tahap itu, aku cuma bilang habis wisuda kan, masih ada orang tuaku. Itu prosesnya habis wisuda. Ma, aku minta doa mau daftar kerja di sini. Cuma gitu doang. Ya udah aku tes juga biasa aja, enggak ngoyo aku harus itu. Habis tes ya nongkrong sampai malam, besoknya tes lagi. Nyampe akhirnya kaget udah lulus, terus 3 hari harus berangkat gitu kan, mendadak gitu kan, harus ngurus ini itu. Itu mungkin dilihat orang, kok bisa ya orang-orang misalnya kayak tadi Mas ngeliat kita kayaknya bisa masuk itu gitu. Ya itu kayak enggak ngoyo-ngoyo banget. Tapi kan faktor yang lain tuh kayak misalnya doa orang tua, karena kita sebelumnya minta izin ke orang tua mau tes ini, mau siapa itu aku percaya sama doa orang tua pertama. Yang kedua adalah mindset. Nah, betul. Nah itu sih mungkin. mindset orang kan beda-beda. Maksudnya kadang orang nggak pede duluan untuk melakukan sesuatu gitu. Kayak misalnya tadi dalam 5 tahun bisa nggak financial freedom? Kadang orang yang realistis nggak bisa. Tapi kan kalau kita mindsetnya diubah bisa-bisa aja. Tapi juga ada beberapa perhitungan yang lainnya. Itu mindset pertama kan. Nasihat yang aku ingat itu yang sebenarnya udah pernah kita sebut ya di podcast sebelumnya adalah orang itu cenderung overestimate apa yang bisa dia capai dalam waktu 1 tahun, tapi underestimate apa yang bisa dia capai dalam waktu 3 tahun. Kalau jangka waktunya 1 tahun, orang itu sukanya overestimate. Ya overestimate. Setahun masa cuma bisa gitu doang, harus lebih dong. Gitu. Tapi kalau untuk 3 tahun dia justru underestimate. Padahal dalam 3 tahun itu mungkin akan banyak yang bisa dia capai, tapi dia underestimate sendiri. Bisa nggak sih 3 tahun gitu. Tapi kalau jangka waktu 1 tahun, bisa, masih banyak ini waktunya. Nah, makanya cenderungnya orang itu ketika bikin resolusi tahunan, nggak ada yang kecapai. Karena dia terlalu overestimate dengan apa yang bisa dia lakukan dalam 1 tahun. Ya itu maksudnya itu mindset. Ya faktor lain itu ya mindset, mental gitu kan, harus enggak kalau gagal terus langsung terpuruk gitu. Kayak kemarin boncos banyak gitu kan. Ya udah, itu juga udah emang kalau boncos pun enggak apa-apa, kita lanjut lagi gitu. Yang Itu ketiga kan mental, mindset. Ketiga Minta doa orang tua itu berarti 3M ya. M yang keempat. Mandi. Mandi. Kalau enggak mandi bau kan. Ya udah itu aja kayaknya. Iya. Aku pernah dalam satu situasi dipanggil ke ruang direkturku. Waktu itu aku habis bikin draft tentang peraturan lah soal IT juga. Dimintanya itu 1 hari jadi. Ya. 1 hari jadi. Sebelumnya itu pas ketika diminta aku bilang, waduh sehari ya Bu ya. Wah berat juga ini. Ya tolonglah ya Mas Ito ya.
Soalnya Pak itu yang eselon 1-nya minta jadi besok. Waduh, berat itu. Kalau saya butuh bantuan 1 orang, boleh nggak? Mas itu minta dibantu siapa? Ya, aku bilang minta 1 staff ya buat bantuin aku. Aku cuma minta dia kumpulin bahan, dan malam itu nggak aku kerjain. Memang baru besok aku kerjain. Selesai, siang itu selesai, aku setor. Mas itu kok bisa ya bikin ini 1 hari? Mas itu tuh baca apa sih selama ini? Nah, mungkin di situ sih sebenarnya. Jadi aku punya kebiasaan, yaitu tadi setiap hari aku harus menyempatkan untuk membaca textbook, apapun itu, mau novel, mau pengembangan diri, mau non-fiksi lainnya. Ya, termasuk juga aku terbiasa juga untuk baca peraturan-peraturan selama ini kan. Jadi mungkin patternnya untuk bikin bahasa yang sifatnya peraturan, walaupun aku nggak kuliah hukum, paling nggak aku tahu pakemnya seperti apa, gitu, polanya seperti apa. Jadi ya, mungkin untuk orang yang tidak terbiasa melakukan hal yang aku lakukan, ritual pagiku membaca itu, ya mungkin akan merasa sulit gitu. Tapi ketika aku melakukannya, ya jadinya ya nyantai-nyantai aja sih sebenarnya. Dan apalagi sekarang ada AI kan. Gembel. Ya, santai, semua kerjaan santai sekarang ada AI. Ya benar, tapi benar. Orang jadi melihat itu sesuatu yang luar biasa, padahal kita melakukannya. Oh, betul. Ya, ini sebenarnya nggak sebegitunya juga sih effortnya. Iya, karena kemampuan orang beda-beda. Iya, betul. Apa yang dijalani orang beda-beda. Dan menurutku ada satu hal lagi yang mungkin yang membuat kita sampai di sini itu lingkungan, kalau tak pikir. I see. Itu ya sebenarnya poinku ke situ. Jadi kayak itu dia. Lingkungan. Apapun maksudku. Lingkungan. Iya. Environment. Iya, environment kayak orang-orangnya, terus circle. Sedikit banyak itu sangat mempengaruhi kita sampai ini gitu. Misalnya aku nggak kenal orang teman-temanku yang sekarang ini, mungkin aku nggak sampai sejauh ini. Oh iya. Termasuk kenal kue gitu misalnya. Iya sih. Itu penting loh. Banyak orang nggak sadar gitu. Oh, iya. Ya karir, progres, hidup. Ya, aku juga merasa itu sih, mungkin ya karena apa namanya? Selama ini ya bergaulnya dengan lingkungan kita yang sekarang ini. Tapi ternyata begitu keluar, ya ternyata yang dibilang sama Septri kebo-kebo itu ya banyak gitu loh. Enggak, maksudnya kita merasa kalau kita selama ini itu di kumpulan kebo. Padahal kita kan sebenarnya singa tapi di kumpulan kebo. Jadi kita kayak terlihat pintar di antara lingkungan itu. Padahal kalau kita masuk ke kandang singa, ya kita mungkin singa yang paling lemah. Oh iya. Ya kalau misalnya aku kumpul sama Afia sama Anggi gitu misalnya, ya mungkin aku orang yang paling bodoh di situ. Ketemu karo Bulam karo Ibram, ya mungkin aku yang paling bodoh di situ. Iya. Kan maksudnya kayak lingkungan yang mendukung juga kita kan, misalnya di lingkungan yang pintar-pintar kan kita juga jadi lebih terpacu wawasannya lebih luas. Terpacu dalam melodi. Kalau kita di lingkungan yang toksik. Nah, itu maksudku gitu. Kita tuh sangat-sangat beruntung atau pernah berada di lingkungan yang sangat-sangat suportif gitu. Yeah. Kalau misalnya gaulmu di kriminal gitu. Iya. Mungkin nggak seperti ini. Tapi kayaknya seberuntung ini gitu loh. Kalau Himakom tuh emang kayak menolak orang yang toksik dari dulu. Yang toksik diusir dari sini. Enggak, yang toksik tuh enggak udah mulai masuk dia pergi sendiri. Tak itu nih. Siji, loro, telu nak rami kan tak telu. Itu maksudnya. Iya. Ya, kita emang kita lingkungannya tercipta emang bukan yang untuk yang toksik. Enggak, gini. Maksud gini, Sip. Kenapa kok aku bilang bahwa kita cukup beruntung dan tanpa kita sadari? Karena gini, waktu kita di apapun kondisinya pasti dihadapi sama pilihan kan. Kayak apakah kita terus kita masuk ke Himakom itu pilihan gitu. Siapa tahu kita waktu itu ada pilihan bahwa masuk organisasi yang toksik misal gitu. Dan itu mungkin membawa kita ke nasib yang mungkin berbeda juga gitu. Karena lingkungan yang kita pilih berbeda gitu loh. Dan itu jadi privilege buat kita. Nah, hal-hal itu kadang-kadang enggak kita sadari bahwa pilihan-pilihan kita di masa lalu untuk bisa berada di tempat yang baik itu membawa kita sampai saat ini gitu. Benar. Aku dari kelingan aku pertama mlebu Himakom. Kenapa tuh? Alasannya. Apa? Karena aku putus karo pacarku. Aku ngomong sama aku dewe. Aku all in deh gini Himakom. Sarana kegiatan liane. Jadi blessing in disguise juga dong gue putus rebut pacarmu. Lah iya. Tapi akhirnya balikan lagi.
gimana sebenarnya? Apanya? Ya sudah tuh berarti. Ya itu lingkungan pengaruh intinya. Lingkungan pengaruh. Cuman Selain tadi mental, ya mindset. choices maksudku teman-teman sekarang yang dengar ataupun siapapun yang dengar ini choices itu penting dan pilihlah dengan tepat dan bertanggung jawab dengan pilihanmu gitu. Ya betul. Yo, jangan asal milih lingkungan. Iya itu penting. Ya kalau emang toksik dan itu tinggal. Apalagi buat anak-anak muda itu kan kayak mereka pasti nggak logis toh kalau misalnya Ya misalnya pakai perasaan ada apa gitu. grup yang khusus pengguna iPhone gitu. Ya itu. Beli iPhone, Terus tas mahal, beli mobil-mobil mewah. Knalpotnya Mbak Muka. Komunitas knalpot nembak muka masuk situ gitu. Ngapain? KKNM ya. Komunitas knalpot nembak muka ya. Ya. Jadi kita masuk yang lingkungan yang emang support untuk mental dan error. Ya gitu aja. Siap. Ya. Ada lagi? Ya. Sudah, Yaudah. teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendaki gunung lewati lembah, sampailah kita di akhir cerita. Yang pasti, kita akan muncul lagi di minggu depan. Atau silakan coba panggil nama kita 3 kali. Niscaya nanti kita nggak akan ngapa-ngapain. Jadi, tolong jangan rindu ya, karena rindu itu berat. Nanti kita angkut aja pakai pickup.